Halo seller, halo dropshipper. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah klik video ini. Itu artinya teman-teman ingin tahu bagaimana cara berjualan tanpa stok produk atau menjadi seorang dropship. Menjualkan produk dari Shopee ke Shopee atau menjualkan dari Shopee ke sosial media. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara transaksi atau cara berjualan untuk dropship. Maka dari itu tonton terus videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahes Cari Cuan. Untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau baru bergabung di channel Rahes Cari Cuan, jangan lupa subscribe karena channel ini selalu membahas cara berjualan di Shopee. Jangan sampai teman-teman ketinggalan notifikasi terbaru dari Rahes Cari Cuan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjual produk dari Shopee dijual ke Shopee. Cara yang pertama, menjadi seorang dropship, teman-teman harus mencari seorang supplier. Untuk mencari seorang supplier, teman-teman juga harus memperhatikan tokonya. Tokonya itu udah berkembang atau belum. Yang paling penting itu stok. Untuk stok produknya aman tidak untuk dijadikan seorang supplier. Diusahakan ketika mencari supplier itu produknya tangan pertama, karena tangan pertama itu jauh lebih murah. Atau kita mencari supplier yang memproduksi produknya sendiri. Setelah teman-teman kontrak dengan supplier, setelah itu teman-teman juga posting produk supplier ke Shopee teman-teman. Kemudian cara bertransaksinya, setelah teman-teman berjualan dan mendapatkan orderan di Shopee itu sekarang sudah resi otomatis. Ketika teman-teman sudah mendapatkan orderan dari Shopee, teman-teman harus meneruskan orderan ke supplier. Di Shopee itu ada yang namanya resi otomatis. Untuk meneruskan orderan, teman-teman cukup kasih resi otomatis itu ke supplier. Kemudian teman-teman transfer pembayaran produk ke supplier. Setelah itu, supplier akan mengirimkan produk ke customer. Di sini saya akan kasih lihat kepada teman-teman contoh resi otomatis ketika teman-teman sudah mendapatkan orderan dan yang akan dikasihkan ke supplier. Nomor resinya yang otomatis itu seperti ini. Jadi resi ini yang akan teman-teman kasihkan ke supplier. Dan untuk alamat toko teman-teman, samakan dengan supplier agar tidak selisih ongkir. Jika teman-teman alamat tokonya tidak sama dengan supplier, maka akan ada selisih ongkir. Kemungkinan saldo penjualan kita akan dipotong otomatis untuk menggantikan ongkos kirim tersebut. Jadi itu cara berjualan melalui dropship dari Shopee ke Shopee. Mudah sekali bukan? Jadi untuk teman-teman tidak usah lagi beralasan kalau kita itu berjualan harus mempunyai produk atau harus mempunyai modal yang besar. Oke, kita lanjut yang kedua. Cara berjualan dropship dari Shopee ke sosial media. Instagram, Facebook, WhatsApp. Langkah pertama tentu teman-teman harus mencari supplier dan kontrak dengan supplier. Setelah teman-teman kontrak dengan supplier, teman-teman posting produk teman-teman itu di sosial media, di Facebook, di Instagram. Setelah teman-teman berjualan dan mendapatkan orderan dari Instagram ataupun Facebook, kemudian teman-teman harus mengirimkan produk pesanan customer tersebut. Cara pertama, teman-teman order ke supplier melalui aplikasi Shopee. Di Shopee sekarang udah ada yang namanya fitur dropship. Di sini saya akan kasih contoh ketika kita berjualan di sosial media dan akan meneruskan orderan ke supplier melalui Shopee kita. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Shopee. Setelah kita membuka aplikasi Shopee, kemudian kita menuju ke toko supplier. Saya kasih contoh untuk supplier teman-teman, misalnya Anyar Kamera. Kemudian teman-teman kunjungi toko. Setelah itu masuk ke produk. Untuk produk teman-teman sesuaikan dengan orderan customer di sosial media. Contohnya customer order kamera microless Canon. Kemudian teman-teman klik
Diusahakan jangan sampai salah ketika teman-teman meneruskan orderan ke supplier. Saya kasih contoh seperti ini. Kemudian setelah kalian menemukan produk, kemudian tambahkan ke keranjang. Setelah masuk ke keranjang, kita cek di keranjang. Oke, produknya kamera mirrorless Canon M10. Contohnya, kita check out. Oke, kita sudah check out. Kemudian, teman-teman klik alamat pengirim. Di sini, teman-teman tambahkan alamat baru. Alamat barunya ini, teman-teman masukkan alamat customer teman-teman. Setelah dimasukkan, oke, kita klik misal Rahes Sopian. Oke, di situ udah masukkan alamat ya. Kita pilih pengiriman. Di sini kita pilih pengiriman reguler. Oke. Di sini ada metode pembayaran. Kita mau pembayaran ke supplier melalui transfer, Indomaret atau Alfamart. Itu terserah teman-teman. Saya kasih contoh melalui transfer bank. Klik transfer bank. Kemudian pilih BRI otomatis. Saya kasih contoh ya, cuma contoh. Konfirmasi. Setelah teman-teman pesan dan memilih pembayaran, kemudian scroll ke bawah. Di sini paling bawah ada kirimkan sebagai dropship. Kemudian kita hidupkan. Kita scroll ke bawah. Oke. Di sini nama pengirim. Untuk nama pengirim, teman-teman isi dengan nama toko atau nama teman-teman. Otomatis paket yang akan dikirimkan oleh supplier ke customer teman-teman, yang di paket tersebut namanya itu toko atau nama teman-teman. Dan untuk nomor telepon, di sini kalian isi nomor toko atau nomor pribadi teman-teman. Ya, di sini kita isi misalkan ini seumpama aja contoh. Ini Rahes misalkan. Setelah teman-teman mengisi sebagai dropship, kemudian buat pesanan. Setelah buat pesanan, lakukan pembayaran. Otomatis produk yang teman-teman pesan akan dikirimkan oleh supplier ke pembeli. Kemudian cara yang terakhir, ketika teman-teman berjualan di sosial media, kemudian mendapatkan orderan, teman-teman juga harus meneruskan orderan tersebut. Cara ini teman-teman kirimkan semua data customer ke supplier. Dan kirimkan juga foto produk yang dipesan oleh customer. Setelah dikirimkan ke supplier, lakukan pembayaran. Jangan lupa teman-teman juga minta ke supplier nomor resit tersebut. Ketika customer teman-teman menanyakan bukti pengiriman, teman-teman juga bisa menunjukkan ke customer bukti pengiriman. Jadi seperti itu cara bertransaksi seorang dropship. Jadi untuk teman-teman jangan nunggu kita punya modal dulu. Yang penting kita kontrak sama supplier, komunikasinya baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.